Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Armi Sukma Agustiana. Kali ini saya akan membuat CDM dan PDM berdasarkan jurnal yang saya dapat atau bagian saya, yaitu jurnal mengenai sistem informasi penggajian tukang potong rambut berbasis web responsif berdasarkan studi kasus dari EMC Barbershop. Dan CDM, PDM yang saya buat nanti akan dibuat berdasarkan ERD yang sudah terdapat pada jurnal. Ini adalah ERD tentang studi kasus EMC Barbershop yang nantinya akan saya buat CDM dan PDM-nya. Langsung saja kita buat menggunakan Power Designer. Ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke Power Designer. Dan jika kita ingin membuat CDM baru, kita bisa memilih File, New Model, lalu kita pilih kategoris, Information, dan Conceptual Data. Pada model name kita masukkan nama CDM yang akan kita buat. Jika sudah, langsung saja kita buat berdasarkan ERD yang sudah ada pada jurnal. Ini layarnya akan saya belah supaya lebih mudah dalam membuat. Oke. Yang pertama, kita akan membuat model rambut. Kita gunakan entity. Jika sudah, kita klik 2 kali. Pada name, kita inputkan model rambut. Lalu kita pilih atribut. Kita inputkan berdasarkan ERD MRID dengan tipe data varchar panjang 10 sebagai primary key. Lalu MR nama dengan tipe data varchar panjang 20 dan MR foto dengan tipe data varchar panjang 10. Karena primary key terletak pada MRID, maka pada bagian identifier kita isi dengan MRID. Oke, apply. Oke. Di sini langsung akan muncul model rambut dan MRID varchar dengan panjang 10 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita buat bagian layanan. Sama seperti ketika membuat model rambut tadi. Jika sudah, kita isikan identifier lagi. Apply dan OK. Lalu selanjutnya kita bisa membuat pengguna. Kita masukkan nama pengguna. Lalu untuk atributnya pengguna ID dengan variabel karakter 10. Oke, sebagai primary key.
100, pegawai tanggal masuk, kita buat date, pegawai password, pegawai user terlebih dahulu, user, kita buat varchar 20, pegawai password, buat varchar 20, dan yang terakhir adalah level, buat data varchar 10. Terus untuk identifier kita masukkan ID. Oke, apply. Oke, lalu selanjutnya kita buat log. Dengan atribut log ID, tipe data integer sebagai primary key, pegawai, tipe data varchar 10, log tanggal, tipe data date, log jam, tipe data time, dan yang terakhir log status, tipe data varchar 10. Oke, kita masukkan identifier log ID, apply, dan oke. Lalu karena di sini ada relasi, kita tambahkan relasi. Karena maaf, ini seharusnya pegawai. Ya, oke. Ada relasi, kita klik 2, kita atur, kita beri log saja. Entity pertama adalah log, entity kedua adalah pegawai. Dan kita lihat pada cardinalities, kita atur karena log pertama adalah karena entity pertama adalah log, di sini ada many, jadi kita atur many to 1. Oke, apply. Oke. Lalu yang kedua selanjutnya kita buat gaji. Kita tambahkan atribut seperti tadi, gaji ID, varchar 10 sebagai primary key, gaji pegawai varchar 10, gaji tanggal, date, lalu
gaji status, varchar 10, dan yang terakhir gaji total integer. Oke, kita ganti identifier-nya dengan gaji ID, apply, dan oke. Dan pada gaji pun kita tambahkan relasi. Kita klik 2. Kita beri nama mendapat, jadi pegawai nanti mendapat gaji. Pada cardinalities-nya, karena di sini one to many, dan karena entity pertama adalah gaji, berarti kita rubah menjadi many to one. Apply and okay. Lalu selanjutnya kita buat transaksi. Kita isikan atributnya. Varchar 10 sebagai primary key. Varchar 10, lalu tr tanggal, kita beri tipe data date, dan tr nomor antri kita beri tipe data varchar 10, dan tr total kita beri tipe data integer. Oke, identifier-nya jangan lupa diganti dengan tr-id. Oke, jika sudah kita apply dan oke. Transaksinya sudah, kita beri relasi lagi seperti yang ada pada jurnal. Karena di sini one to many lagi, kita ganti dengan melakukan. Jadi pegawai melakukan transaksi. Kita ganti karena entity pertama adalah transaksi, yang di sini many, jadi kita ganti many to one. Apply and okay. Lalu yang terakhir ini ada detail transaksi. Nah, detail transaksi ini kita tidak perlu untuk membuat, namun kita tambahkan saja relasi antara layanan dan transaksi. Lalu kita atur relasinya, kita beri nama detail transaksi, lalu kita atur many to many, apply and okay. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah sudah sama. Jika sudah, kita
besarkan supaya lebih jelas. Jika sudah, kita bisa pilih tools, lalu langsung saja kita pilih pada Generate Physical Data Model. Oke. Kita ganti namanya PDM. Database-nya kita gunakan MySQL 5. Oke, nah ini akan otomatis muncul detail transaksi seperti ini. Mari kita lihat lagi. Nah, ini akan muncul rambut, lalu layanan, panahnya juga sudah sama dengan yang ada di sini. Dari detail transaksi arahnya ke layanan, lalu dari detail transaksi arahnya ke transaksi, lalu ini ada pegawai dan transaksi juga berelasi, panahnya juga sudah sama, foreign key juga sudah ada. Maka CDM dan PDM sudah berhasil dibuat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.